sekali mengiring Yesus, tetap mengiring Yesus sampai selama-lamanya. No turning back. Biarlah ini menjadi komitmen dan konsistensi dalam hidup setiap kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin.
terjadi di dalam nama Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Apa kabarnya? Iya, luar biasa, dahsyat, ajaib ya. Senang sekali kita boleh bersama-sama kembali ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, hari ini renungan kita sudah tiba di kitab Ibrani pasal yang terakhir, yaitu Ibrani pasal 13. Nanti mulai Senin kita pindah ke perjanjian lama, yaitu ke kitab Amsal ya. Setelah 150 hari kita bersama-sama merenungkan dari kitab Mazmur ya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan bacakan ayat yang pertama dari Ibrani pasal 13. Demikian bunyi firman Tuhan, peliharalah kasih persaudaraan. Nah, kita tahu bahwa tema di bulan ini adalah fresh start, sedangkan tema besar kita sepanjang tahun 2023 adalah kebangkitan atau revival ya. Saya sudah sampaikan bahwa kita harus mengalami kebangkitan. Yang pertama di dalam kerohanian, kita harus mengalami kebangkitan di dalam keluarga dan rumah tangga kita masing-masing. Kita harus mengalami kebangkitan di dalam keuangan, di dalam pekerjaan dan bisnis kita. Kemudian kita harus mengalami kebangkitan di dalam karakter kita, biar kita makin sama dan serupa dengan Kristus Tuhan, dan kita juga harus mengalami kebangkitan di dalam kesehatan kita masing-masing. Nah, hari ini dari Ibrani pasal 13, kita akan belajar bagaimana kita perlu mengalami kebangkitan di dalam karakter. Bersama saya ucapkan kebangkitan
dalam karakter. 2, 3, kebangkitan dalam karakter. Nah, dunia Bapak Ibu sekalian melihat orang-orang Kristen, orang-orang percaya itu diakui atau tidak, mereka melihat bahwa orang-orang Kristen itu memang orang-orang yang luar biasa. Sehingga ketika orang Kristen ya karakternya tidak muncul sebagai terang, tidak memunculkan karakter Kristus, maka orang-orang dunia itu bisa komplain loh. Ya kan? Dia bilang gini, katanya orang Kristen, ya kan? Artinya apa? Orang-orang dunia itu menuntut standar yang tinggi untuk orang yang percaya. Dan saya setuju aja dengan apa yang disampaikan oleh orang dunia. Sebab Roh Kudus itu sudah dicurahkan ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Dan kita tahu bahwa fungsi daripada Roh Kudus salah satunya untuk menolong kita. Ya, selain menyertai kita untuk selama-lamanya, Roh Kudus itu menolong kita. Menolong apa? Menolong agar supaya kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Karakter itu adalah suatu kebiasaan yang diulang-ulang. Kalau kebiasaan itu diulang-ulang, akan menjadi karakter. Kalau kebiasaan-kebiasaan yang diulang-ulang itu adalah kebiasaan-kebiasaan seperti yang ditulis di Alkitab, maka karakter kita akan muncul seperti karakter Kristus. Nah, yang pertama dari Ibrani pasal 13 ini, Tuhan mau agar setiap kita muncul itu karakter kasih, ya. Bukankah inti dari segala inti daripada Alkitab itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Itulah inti daripada Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu. Iman membuat segala sesuatu itu menjadi mungkin, tetapi kasih membuat segala sesuatunya menjadi mudah. Buat seorang anak, ketika dia tahu bagaimana cara menghormati dan mengasihi orang tuanya, meskipun baru pulang dari sekolah dan dia capek sekali, ketika mamanya bilang begini, "Nak, tolong belikan itu mie di warung sebelah," ya kan? Atau "Nak, tolong belikan bawang itu di warung sebelah." Maka anak itu karena mengasihi mamanya dengan gembira dan sukacita, dia akan cepat pergi ke warung sebelah meskipun dia capek. Nah, di sini dikatakan dari Ibrani pasal 13, peliharalah kasih persaudaraan. Ada kata pelihara. Pelihara itu artinya apa? Harus diperhatikan terus-menerus dan dirawat. Ya, selain diperhatikan, dirawat. Pepatah bilang begini, rumput tetangga itu selalu lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Tapi ini tidak berlaku di rumah saya. Bapak Ibu sekalian ya, beberapa tamu yang datang ke rumah ini kaget luar biasa. Ternyata rumput tetangga di rumah saya ini, ya kan, beberapa baik sebelah yang persis di sebelah rumah saya maupun sebelahnya lagi itu kering, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan rumput di rumah saya hijau banget, ya kan? Mengapa kok bisa hijau banget sementara rumput tetangga itu kering? Karena rumput di rumah saya dipelihara, ya, diperhatikan, dan kemudian namanya diperhatikan, kalau ada sesuatu yang salah segera diperbaiki. Nah, Tuhan mau supaya setiap kita memelihara itu yang namanya kasih. Dikatakan di sini
kasih persaudaraan. Dan ingat, standar kasih daripada Alkitab adalah berkorban demi kebaikan orang lain. Dunia menerapkan standar kasihnya berbeda, ya kan? Karena dunia itu uang atau barang lebih penting daripada manusia, ya, sehingga demi uang, demi barang dia rela mengorbankan manusia. Tetapi di dalam kekristenan itu beda. Dia rela mengorbankan uang, dia rela mengorbankan barang. Kenapa? Karena demi cinta kasihnya kepada sesama. Melihat sesama sebagai sesuatu yang jauh lebih berharga daripada barang atau uang. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, mari di tahun kebangkitan 2023 kita mulai memperhatikan apakah karakter kasih Kristus itu sudah muncul di dalam hidup kita atau sudah mulai pudar. Atau mungkin kita menerapkan kasih yang double standar, ya, kasih yang pilih-pilih itu loh Bapak Ibu sekalian, ya, kasih yang ada maunya, kasih yang ada ada pamrihnya. Ini nggak boleh diterapkan oleh orang Kristen, oleh orang percaya. Kita harus mengasihi sesamanya dengan kasih yang namanya apa adanya, bukan kasih ada apanya, ya kan? Karena aku ada perlu, karena aku mau bisnis sama kamu, ya kan? Maka aku rela berkorban, ya kan? Karena apa? Karena ada maunya. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, karakter kasih. Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita, mengalami kebangkitan. Yang kedua, Ibrani 13 ayat yang keempat berkata, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi oleh Allah. Ya, jadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Tuhan mau agar tahun 2023 ini kita mengalami kebangkitan di dalam karakter, yaitu karakter kesetiaan. Bersama saya ucapkan kesetiaan. 2, 3, kesetiaan. Ya, banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tapi orang yang setia, siapa yang mendapatkannya? Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk menjadi orang yang setia itu perlu komitmen dan perlu konsistensi, ya. Kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita sebut aduh baik banget, ya kan? Misalnya kita sedang capek, sedang haus, kemudian ada orang memberi kita air minum. Kita bilang gini, aduh orangnya baik banget, ya kan? Atau ketika kita sedang lapar, kita sedang membutuhkan makan, kemudian tanpa diduga-duga ada orang memberikan kita makanan, kita bilang orang itu baik sekali. Atau kita sedang ada hujan, ya kan? Mungkin rintik-rintik atau hujan deras, dan kemudian ada orang menyorongkan payungnya. Silakan Bapak, silakan Ibu, silakan Mas, silakan Mbak, ini pakai payungnya. Kita bilang gini, oh orang itu baik banget, ya kan? Orang baik kita bisa ketemu di mana-mana. Tapi orang setia, siapa yang akan mendapatkannya? Memang di sini dikatakan tentang perkawinan, tetapi secara global ayat ini mau berbicara supaya kita menjadi orang-orang yang setia, orang yang tidak gampang goyah, orang yang tidak berubah. Yang pertama, kita harus setia kepada Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi, kita nggak boleh mudah goyah. Seperti pujian tadi,
Ya kan, no turning back. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan kesetiaan itu sudah diberikan contoh oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Yesus itu setia kepada Tuhan Allah Bapa itu, sehingga dia melaksanakan amanat agung daripada Bapa di sorga, rela mati di atas kayu salib. Yang namanya setia bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, tapi setia itu untuk selama-lamanya. Setia kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan juga mau supaya kita setia kepada keluarga di mana Tuhan tempatkan kita. Ya, saya percaya bukan satu kebetulan kita ditempatkan di keluarga kita masing-masing. Maka itu kalau hari ini ada orang yang sudah setia kepada Tuhan Yesus itu, puji Tuhan. Tapi kalau belum setia kepada keluarganya, ayo kembali setia kepada keluarganya. Saya mendengarkan sebuah kisah nyata beberapa waktu yang lalu, ya. Itu ada anak yang tinggal di Amerika Serikat, ya. Anak ini cukup diberkati, ya. Tetapi anak ini marah luar biasa kepada keluarganya di Indonesia, yaitu kepada orang tuanya, ya, kepada orang tuanya. Dan karena marah luar biasa, maka anak ini nggak mau ngomongan sama mamanya di Indonesia. Ya, orang tuanya itu tinggal mamanya. Tapi anak ini secara rutin mengirimkan uang kepada mamanya, ya. Jadi uangnya dia kirim, tapi sama mamanya dia nggak pernah mau ngomong, ya kan? Nggak boleh yang namanya ini, ya kan? Setia kepada keluarga itu artinya juga menghormati ayah dan ibunya, apapun, ya. Ingat, orang tua kita masing-masing itu adalah wakil Tuhan di atas muka bumi ini. Kalau kita punya anak, bahwa anak-anak ini adalah anaknya Tuhan yang ditempatkan di dalam keluarga kita masing-masing. Kalau ada pasangan hidup, pasangan itu juga datangnya daripada Tuhan. Maka itu Tuhan mau kita supaya setia kepada Tuhan dan juga setia kepada keluarga kita, ya. Setianya gimana? Setia dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Nggak boleh cuman uangnya aja diberikan, hatinya tidak, ya kan? Tadi yang pertama, kita harus memelihara kasih persaudaraan, karakter kasih. Maka itu kalau ada masalah di antara anggota keluarga, segera diselesaikan. Jangan simpan kebencian, jangan simpan kemarahan. Beberapa hari yang lalu, Ibu James sudah sampaikan, ya, bahwa kebencian, kepahitan hati, kemarahan, kekecewaan itu adalah sampah. Yang namanya sampah jangan dijadikan hiasan. Yang namanya sampah harus dibuang, ya. Dan yang ketiga dari Ibrani pasal 13 ayat yang kelima dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wow, luar biasa loh Bapak Ibu sekalian. Ini ditegaskan bahwa Tuhan itu Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Namanya adalah Yehova Jireh. Dia yang akan memenuhi seluruh kebutuhan hidup kita, ya. Bukan artinya ayat ini mau bilang kepada kita jangan bekerja. No, ayat yang lain berkata kalau kita nggak kerja, kita jangan makan. Kita harus kerja yang rajin, kita harus kerja dengan hikmat, kita harus kerja keras, kita harus kerja dengan penuh rasa tanggung jawab.
Tapi jangan uang itu menjadi tuan kita. Ya, dunia bilang begini kan, uang tidak dibawa mati. Tidak punya uang rasanya mau mati. Ya kan? Yang ditakutkan oleh orang dunia, ya kan? Orangnya sudah mati, uangnya belum habis. Atau yang kedua, uangnya sudah habis, orangnya belum mati-mati. Ya. Nah, itu artinya apa? Uang itu, Bapak Ibu sekalian, itu adalah perkara yang sia-sia. Yang nomor satu dalam hidup ini, yaitu harus Kristus. Ayat ini mau berbicara supaya kita ini belajar menguasai diri melalui uang. Ya kan? Ada orang bilang gini di Amerika, ya kan? Kalau lihat uang matanya hijau karena uang Amerika warnanya hijau. Kalau di Indonesia, uang Indonesia paling gede itu kan merah. Kalau lihat uang, matanya merah. Ya kan? Ayo kita belajar menguasai diri. Mulai dari apa? Mulai dari perkara uang. Ya, kita dengar berita bagaimana orang rela saling membunuh hanya untuk uang yang beberapa jumlahnya yang tidak seberapa, apalagi untuk uang yang jumlahnya sangat besar. Ini orang yang menjadikan uang itu sebagai tuan. Maka itu mari Bapak Ibu sekalian, kita belajar di tahun 2023 untuk menguasai diri, baik soal uang, soal hawa nafsu, soal hidup di dalam dosa. Kita harus mengalami kebangkitan dalam karakter. Hari ini kita sudah belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan mau supaya karakter kasih itu muncul dari hidup kita. Yang kedua, karakter kesetiaan. Dan yang ketiga, karakter penguasaan diri. Dan saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti mengalami kebangkitan di dalam karakter ini. Kita semakin serupa dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Materkan siap benih kebenaran firman Tuhan ini ya Aba ya Bapa. Biarlah Roh Kudus terus menolong kami, membentuk hidup kami, sehingga kami memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baru di tahun 2023 ini, kebiasaan-kebiasaan yang alkitabiah, sehingga karakter Kristus itu muncul, kami mengalami kebangkitan di dalam hal karakter. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.